Halo guys, perkenalkan saya Yeni Putri Waru dengan NIM 210901055. Pada saat ini kita akan membahas tentang analisis gender long way pada pemberdayaan perempuan melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K di Desa Oladana, Kecamatan Idanegau. Yuk, mari kita bahas yuk. Fakta berbicara, UNDP pada tahun 2020 menyampaikan bahwa kesenjangan gender merupakan salah satu bentuk kesenjangan yang paling mengakar di seluruh dunia. Kesenjangan gender dapat terjadi di seluruh lini kehidupan, seperti di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Menurut data pada tahun 2018, rata-rata angka partisipasi kerja perempuan di seluruh dunia hanya berada pada angka 48,5%, sedangkan laki-laki sangat jauh berada pada angka 75%. Peneliti dari Amerika, Bosso and Lineker pada tahun 2003 juga menyampaikan bahwa perempuan relatif lebih miskin dibandingkan laki-laki, dan bahkan rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan merupakan kelompok termiskin dari yang miskin atau the poorest of the poor. Perlu kita ketahui juga, data global juga menunjukkan bahwa perempuan usia produktif lebih mungkin untuk hidup di dalam rumah tangga miskin daripada laki-laki. Jika kita bandingkan di seluruh dunia, dalam setiap 100 laki-laki usia produktif yang hidup dalam rumah tangga miskin, terdapat 122 perempuan usia produktif yang hidup dalam rumah tangga yang miskin. Sedangkan di Indonesia sendiri, permasalahan kemiskinan yang disebabkan oleh budaya patriarki yang mengakar kuat. Nugroho et al. Pada tahun 2020 juga menyampaikan bahwa pengeluaran per kapita merupakan instrumen yang dapat kita gunakan untuk mengukur kemiskinan. Data menunjukkan bahwa perempuan Indonesia masih menghadapi kemiskinan karena rendahnya pengeluaran per kapita. Tercatat pada tahun 2010 sampai 2019, pengeluaran per kapita perempuan tidak pernah lebih dari 59,76% dari pengeluaran per kapita laki-laki. Berdasarkan permasalahan di atas, apa yang harus kita lakukan? Yap, program usaha peningkatan pendapatan keluarga PK2P di Desa Oladana, Kecamatan Idanegau. Salah satu program yang menjadi solusi untuk penanggulangan permasalahan kemiskinan di Desa Oladana adalah program PK2P, yang merupakan sebuah program penanggulangan kemiskinan yang secara spesifik menyasar kepada kelompok perempuan yang umumnya berbentuk kegiatan pemberdayaan. Dalam program UP2K ini, program pemberdayaan dilakukan di bidang ekonomi produktif melalui pendampingan kegiatan pembuatan kerajinan tangan dari bambu. Kerajinan tangan tersebut dapat berbentuk topi, vas bunga, kipas, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berdasarkan riset gap tersebut, kita dapat melakukan penelitian pada pemberdayaan perempuan dalam program UP2K dengan menggunakan perspektif gender. Perspektif gender yang kita maksud adalah kerangka kerja pemberdayaan perempuan model long way. Menurut Marx et al. Pada tahun 1999, kerangka kerja long way merupakan kerangka analisis gender yang digunakan untuk menilai dan mempertanyakan arti pemberdayaan perempuan dan kesetaraan dalam sebuah intervensi pembangunan. Kerangka kerja long way memiliki 5 level kesetaraan atau 5 levels of equality yang terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran, partisipasi, dan kontrol. So, mari kita bahas satu persatu. 1. Kesejahteraan. Program pemberdayaan UP2K Desa Oladana cukup sudah berhasil membawa
desa Uladane untuk mencapai level kesejahteraan dengan baik. Perempuan anggota desa Uladane dapat mencapai level kesejahteraan seperti mengalami peningkatan pendapatan, peningkatan bahan pokok makanan, dan mampu memenuhi kebutuhan primer dan tersier dari hasil usaha yang dikembangkan bersama dengan desa Uladane. Teori yang disampaikan oleh Lengwe pada tahun 1991 juga sudah terwujud. Ia menyampaikan bahwa level kesejahteraan berfokus pada keterlibatan perempuan langsung dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan. Lebih jauh lagi, anggota program UP2K ini di desa Uladane yang mengalami peningkatan pendapatan dari usaha UMKM bersama dengan desa Uladane juga sudah menggunakan momentum tersebut untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki. Mereka dapat mengembangkan usaha mereka karena mendapat bantuan modal usaha dari desa Uladane. Yang kedua yaitu akses. Anggota program UP2K desa Uladane memanfaatkan secara maksimal akses yang mereka miliki. Mereka aktif mengikuti program pelatihan baik yang dilaksanakan di tingkat desa maupun kabupaten. Level akses cenderung kuat tercapai karena perempuan anggota UP2K sudah memiliki akses ke sumber daya pendapatan dan akses ke program pelatihan dan pengembangan. Namun, terdapat kekurangan. Terkadang program pelatihan yang diadakan di tingkat kabupaten tidak sesuai dengan kebutuhan atau usaha yang dimiliki oleh anggota UP2K desa Uladane. Selanjutnya, kesadaran. Dimensi kesadaran di desa Uladane belum tercapai dengan baik. Upaya penyadaran akan konsep gender sebenarnya sudah diupayakan, dan dari wawancara terhadap 5 anggota desa Uladane, hanya 2 informan yang mengaku sudah pernah mengikuti penyuluhan terkait gender. Namun, dari 2 informan tersebut, hanya 1 informan yang dapat menjelaskan konsep gender dengan cukup baik. Ketiga informan lain mengaku belum pernah, bahkan tidak mengerti mengenai gender dan tidak bisa menjelaskan konsep gender saat ditanyakan. 4. Partisipasi. Dalam konteks desa Uladane, perempuan anggota desa program UP2K Mandiri telah berpartisipasi aktif di tingkat organisasi desa Uladane. Untuk di tingkat lain, seperti kegiatan di tingkat desa, kecamatan, dan bahkan kabupaten, perempuan anggota desa Uladane juga aktif, namun hanya perwakilan saja. Perempuan anggota desa Uladane telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan rutin di desa mereka, sosialisasi atau penyuluhan, kegiatan seni, program pelatihan, dan lebih jauh lagi, perempuan anggota desa Uladane telah berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan desa Uladane, sehingga kebijakan pun tidak bias gender. 5. Kontrol. Perempuan anggota desa Uladane, anggota UP2K, telah memiliki kontrol. Bahkan, beberapa informan mengaku bahwa mereka telah menerapkan konsep kesetaraan gender dalam pembagian kontrol atas faktor-faktor produksi yang dimiliki dan tidak bergantung secara ekonomi pada pasangannya lagi. Hal tersebut menunjukkan bahwa level kontrol cenderung kuat tercapai. Salah satu temuan pada level ini yang perlu digarisbawahi adalah perempuan anggota desa Uladane, anggota UP2K, sudah tidak bergantung lagi pada pasangannya karena mereka sudah memiliki kontrol penuh atas pendapatan yang dimiliki semenjak mengikuti program desa Uladane. Dari hasil pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa level kesejahteraan, akses, kontrol cenderung kuat tercapai, sedangkan level kesadaran dan partisipasi cenderung lemah tercapai. Level kontrol cenderung kuat tercapai saat 2 level di bawahnya, yaitu level kesadaran dan partisipasi, cenderung lemah tercapai karena usaha UMKM yang dimiliki oleh perempuan
perempuan anggota Desa Oladane, anggota UP2K, memang dimiliki secara penuh oleh mereka, sehingga mereka juga memiliki kontrol penuh atas usaha tersebut dan pendapatan dari usaha tersebut. Selanjutnya, jika dilihat secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat pemberdayaan Desa Oladane berada di tingkat kesejahteraan. Hal tersebut didasarkan atas temuan yang menunjukkan bahwa perempuan anggota Desa Oladane, anggota UP2K, telah berhasil meningkatkan kesejahteraan dari hasil usaha bersama dengan Desa Oladane. Selain itu, level kesejahteraan juga tercapai dengan kendala yang sangat minim. Terima kasih.